Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisakti Nuhrani Arifin dengan NIM I0111711538, mahasiswi program mata kuliah Perencanaan Materi Penyuluhan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode Delphi dan metode Delbecq. Baik, langsung saja kita menuju ke metode yang pertama, yaitu metode Delphi. Metode Delphi pertama kali dikembangkan oleh Lunston dan Turov. Pada metode ini digunakan serangkaian kuesioner untuk mengidentifikasi suatu masalah ataupun kebutuhan masyarakat. Kemudian, metode ini dilakukan dengan pendekatan secara kuantitatif. Pendekatan secara kuantitatif merupakan pendekatan di mana penyuluh ataupun pemberdaya telah terlebih dahulu mengetahui ataupun mengidentifikasi masalah yang terdapat pada suatu lokasi yang ingin dikunjungi. Suatu masalah tersebut didapatkan melalui kuesioner-kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sesuai dengan kebutuhannya. Baik, sekarang kita menuju ke tahapan metode Delphi. Yang pertama, kita mendefinisikan isu dari masalah yang akan dibahas. Kemudian setelah itu kita menentukan siapa partisipannya. Setelah itu, kita membuat suatu kuesioner yang bersifat open-end atau terbuka namun terarah. Setelah itu, kembangkan kuesioner kedua. Dari jawaban yang telah masuk, bentuk sebuah daftar kategori yang dapat menampung semua jawaban yang masuk. Kemudian, buat daftar tersebut menjadi sebuah kuesioner kedua. Isi dari kuesioner kedua berupa daftar kategori, nilai, dan komentar. Pada setiap kategori, responden diharapkan untuk memberi nilai tertinggi pada masalah yang paling utama dan nilai terendah pada masalah yang paling tidak utama. Kemudian, bentuklah kuesioner ketiga. Jawaban kuesioner kedua dijumlahkan pada setiap kategori dan komentarnya. Isi dari kuesioner ketiga merupakan jumlah nilai dari kuesioner kedua, nilai, dan komentar. Setelah itu, responden dipersilahkan untuk mengisi kembali nilai tertinggi pada masalah yang paling dirasakan dan nilai terendah pada masalah yang paling tidak dirasakan. Setelah itu, masuk ke analisis akhir, di mana kita menyimpulkan masalah yang paling sering terjadi pada masyarakat atau paling dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya kita menuju ke metode yang kedua, yaitu metode Delbecq. Metode Delbecq pertama kali dikembangkan oleh Van de Ven dan Delbecq, di mana Delbecq lebih terkenal daripada Van de Ven. Kemudian, pada metode ini tidak untuk menyelesaikan masalah, tapi untuk menemukan suatu masalah. Kemudian, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan secara kualitatif, di mana untuk menemukan suatu masalah ataupun mengidentifikasi suatu masalah didapatkan langsung secara deduktif atau didapatkan langsung oleh informan yang berada di lokasi. Sekarang kita masuk ke tahapan metode Delphi. Yang pertama, kita membuat Focus Group Discussion atau FGD yang berisikan 6-8 orang untuk mewakili stakeholder. Setelah itu, kita menyiapkan sebuah kertas dan pulpen untuk menulis sebuah pertanyaan kunci. Community worker bekerja sebagai fasilitator. Kemudian kita beri kesempatan bagi peserta untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Tuliskan jawaban pada papan tulis ataupun flipchart. Kemudian berikan kesempatan kepada partisipan untuk membacakan jawabannya. Setelah itu, kita mengklarifikasi jawaban yang telah dilontarkan oleh partisipan tersebut. Pada fase ini tidak digunakan untuk saling beradu argumentasi, tetapi hanya digunakan untuk klarifikasi. Setelah itu, kita melaksanakan pemungutan suara, di mana kita memberikan kesempatan untuk partisipan memberikan nilai tertinggi kepada 7 jawaban yang paling penting. Kemudian, moderator mengkalkulasikan nilai yang paling tertinggi dan nilai yang paling terendah. Diskusikan hasil diskusi pertama guna memperjelas jawaban yang terpilih.
Kemudian kita lakukan lagi pemungutan suara dengan memberikan nilai tertinggi pada masalah yang paling penting dan nilai terendah pada masalah yang paling dianggap tidak penting. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.